Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas kesempatan hadir hari ini untuk memfasilitasi kami calon guru penggerak angkatan 10 untuk mengadakan kegiatan wawancara terkait posisi Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya, terima kasih ya. Saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak. Ya, tentunya dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan permasalahan yang ada, tentunya kita bisa memilah ini apakah terkait dengan benar salah. Itu yang benar salah atau melanggar hukum itu disebut dengan rujukan moral, begitu ya. Kemudian yang terkait dengan benar dan benar itu dikatakan sebagai dilema etika, begitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan itu, yang mana sebagai rujukan moral, yang mana sebagai dilema etika. Oke, terima kasih. Dan lanjutkan Pak Dirut untuk pertanyaan selanjutnya, itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam hal menangani kasus seperti itu? Ya, langkah-langkah prosedur yang kami ambil biasanya kami koordinasi dulu. Yang pertama, kalau terkait dengan masalah masalah siswa, ya tentunya wali kelas, kemudian guru BK, kemudian termasuk staf pimpinan dan termasuk juga bapak ibu guru yang lain, kita minta informasi hal tersebut. Artinya tetap koordinasi Pak Ya, ya? tetap koordinasi dan komunikasi dengan teman-teman semuanya adalah kita partner kerja. Tidak bisa kelas sekolah semuanya ditanggung sendiri, kemudian mengerjakan itu tidak bisa. Pasti kita berkolaborasi dengan teman-teman. Terima kasih Bapak. Sudah banyak sekali yang Bapak sampaikan ya terkait pengambilan keputusan yang terkait berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, dari semua pengambilan keputusan tersebut, pembelajaran apa yang Bapak Ibu bisa petik terkait dengan mengambil keputusan yang sesuai dengan dilema etika yang terjadi di SMK Negeri 1. Jadi dari beberapa kasus yang hadapi tentunya saya banyak terbantu dari teman-teman semuanya. Ya, jadi kita bekerja, yang saya katakan tidak bisa bekerja sendiri, pasti menerima masukan dari teman-teman. Ya, apapun itu yang bersifat skala kecil pun, ya kita harus dengarkan komunikasi teman-teman. Partner kerja kita bukan bawahan, tidak ada atas dan bawahan. Dalam ini adalah sebagai partner kerja saya, ya, itu yang sangat membantu kami. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Niluh Putu Pasak Swandewi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Gianyar, Bali. Nah, dalam kegiatan hari ini, saya akan mengadakan sesi wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gianyar dengan Ibu Krisna. Nah, dalam hal ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bu Krisna terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, selamat pagi Bu Krisna. Ya, selamat pagi Bu Wiwi. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Iya. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya, baik Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Nah, dari permasalahan yang saya temui, kita lihat dulu permasalahannya Bu Wiwi. Nah, ketika permasalahannya itu sudah melanggar suatu tindakan yang sudah kita anggap abnormal dan harus melibatkan
kepolisian atau dia melanggar peraturan-peraturan yang sifatnya sudah melanggar hukum, nah kita identifikasi ke bujukan moral ya. Nah tapi di sisi lain selain ada bujukan moral, kita juga sering mendapatkan permasalahan ketika permasalahan itu semuanya benar Bu Wiwi. Anak ini benar dan anak ini juga benar. Nah biasanya kita identifikasinya itu ke dilema etika. Iya, artinya hati saya juga dilema jadinya. Iya, karena semuanya benar itu. Seperti itu. Kita harus melihat dulu ya kasusnya seperti kasusnya. apa. Terima kasih. Kita lanjutkan Iya. ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama ya, yaitu benar dan benar, yang mengandung nilai kebajikan. Iya, yang pertama ya saya lihat dulu risknya yang mana yang lebih rendah. Iya, kalau resikonya lebih rendah atau negatifnya rendah itu yang kita ambil terlebih dahulu. Iya, seperti itu jadi. Jadi melihat dulu yang lebih rendah ya kasusnya. Oke. Nah, lanjut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Baik, kalau di sekolah saya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, ya otomatis kita mengumpulkan data dulu Ibu. Ya, mengumpulkan data dari guru BK, dari wali kelasnya mereka. Di sini ada kesiswaan, kita kumpulkan datanya, informasinya, nah baru kita selesaikan masalahnya. Oke, berarti tetap koordinasi Bu ya, ya, koordinasi tetap itu. Berbagai pihak ya. BK, wali kelas, dengan kesiswaan. Nah, setelah kami berembuk di sini kita menemukan solusinya, nah baru kita panggil orang tua. Iya, tetap komunikasi dengan orang tua itu. Intinya koordinasi, kolaborasi. Iya. Oke. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jika untuk penanganannya otomatis tetap koordinasi juga. Iya, jadinya kita menjalin komunikasi. Nah, sebelum permasalahan itu membesar, biasanya saya komunikasi dengan BK dulu. Ya, karena BK yang lebih dekat dengan siswa. Apalagi BK juga saya tugaskan untuk pendekatan dengan siswa. Permasalahan apa? Kadang-kala siswa itu dia tidak bisa mencurahkan kepada wali kelasnya sendiri. Nah, jadinya ada solusinya ke BK. Nah, BK yang akan menginformasikan permasalahan apa yang terjadi, sudah itu ke wali kelas, setelah itu ke orang tua, dan kami berdua di sini. Oke. Berarti ke BK dulu ya Bu. Iya. Karena kemungkinan mungkin karena BK memang tugasnya seperti itu ya. Konseling dia kan konseling. Beda penanganannya. Iya, benar. Pendekatannya juga beda. Siswa juga akan lebih nyaman dan terbuka. Betul. Oke. Nah, berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangannya adalah bagaimana saya ketika mengambil keputusan itu tidak merugikan belah pihak kedua-duanya. Iya, agar anak ini merasa puas dengan keputusan saya, yang anak satu yang bermasalah juga puas. Oh, ternyata ketika semuanya benar, mereka bisa mengambil harmonisasi jadinya hubungan. Biar tidak ketika kita mengambil keputusan yang tidak mengganggu kenyamanan mereka merasa tidak nyaman jadinya. Ya, bagaimana risk untuk ketidaknyamanan itu saya kurangi. Ya, resiko itu menciptakan keharmonisan. Iya, betul sekali. Ya, karena kita ajak masalah itu bukan orang yang sudah dewasa, tapi anak-anak masalahnya. Iya, harus pintar-pintar mengambil keputusan. Iya, betul sekali. Betul ya. Dilema Bu ya. Iya, dilema. Benar-benar dilema jadinya. Benar-benar. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu. Jadi dari semua yang telah Bu Krisna sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam hal mengambil keputusan kasus dilema etika? Ya, yang pertama nggak boleh emosi Bu. Iya, jadi yang pertama ya pakai logika dan hati nurani. Mengambil keputusan yang memang tidak membuat salah satunya merasa rugi. Ya, jadi harmonisasi ketika komunikasi, terbuka pikiran, dan ketika saya mengambil keputusan, apalagi di dalam dilema etika, dan itu memang dilema kan, kadang-kadang pikiran dan hati tidak nyambung jadinya, tapi harus disambungkan. Gimana caranya biar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan? Ya, seperti itu. Ya,
Artinya tetap koordinasi Iya. kemudian dengan kepala dingin. Iya, kepala Iya. dingin, sabar, Betul, ikhlas, tidak iya, tergesa-gesa nggih. sehingga nanti keputusannya tidak merugikan salah Nggih, satunya. berkepala dingin lagi satu. Iya, Biar betul, nggak kepala panas. dingin. Betul, ya. Sesuatu apapun jika diputuskan dengan kepala dingin dan Nggih. koordinasi, Iya. kolaborasi pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Betul ya. sekali, Bu. Oke, baik, terima Nggih. kasih Bu Krisna Iya, sama-sama, Bu. atas waktunya. Nah, Nggih. semoga dengan percakapan atau wawancara hari ini saya bisa memetik Iya. ketika nanti mungkin di pembelajaran Iya, mungkin betul, ketika betul. ada kasus saya bisa mengambil keputusan yang bijak Iya. seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nggih, ngiring, Bu Krisna. Wiwi. Om Santi, Om Santi, Santi, Santi. Om.